Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini kita akan membahas angka kredit paket pada lampiran 1 Permenpan. Kewajiban memperoleh angka kredit dari PKB untuk kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan. Pada golongan 3A menuju golongan 3B, angka PKB-nya minimal 3, yaitu minimal 3 angka kredit untuk pengembangan diri, dan untuk publikasi ilmiah atau karya tulis ilmiah tidak diwajibkan, dari 50 angka kredit kumulatif. Golongan 3B menuju golongan 3C, angka PKB-nya minimal 7, yaitu minimal 4 pada publikasi ilmiah atau karya tulis ilmiah, dan minimal 3 pada pengembangan diri dari 50 angka kredit kumulatif. Dari golongan 3C menuju golongan 3D, angka PKB minimal 9, 6 angka kredit pada publikasi ilmiah atau karya tulis ilmiah, dan 3 angka kredit pada pengembangan diri dari 100 angka kredit kumulatif. Golongan 3D menuju golongan 4A, angka PKB-nya minimal 12, 8 angka kredit pada publikasi ilmiah atau karya tulis ilmiah, dan minimal 4 angka kredit untuk pengembangan diri dari 100 angka kredit kumulatif. Golongan 4A menuju golongan 4B, angka PKB-nya minimal 16, yaitu minimal 12 pada publikasi ilmiah atau karya tulis ilmiah, dan 4 angka kredit minimal pada pengembangan diri dari 150 angka kredit kumulatif. Golongan 4B menuju golongan 4C, angka PKB-nya itu minimal 16 pada publikasi ilmiah atau karya tulis ilmiah, minimal 12 angka kredit, dan pada pengembangan diri minimal 4 angka kredit dari 150 angka kredit kumulatif. Pada golongan 4C menuju golongan 4D, angka PKB minimal 19, yaitu 14 angka kredit minimal pada publikasi ilmiah atau karya tulis ilmiah, dan 5 angka kredit minimal untuk pengembangan diri dari 150, dan presentasi ilmiah harus dilakukan. Nah, jadi 150 angka kredit kumulatifnya. Kemudian pangkat dari 4D menuju 4E, angka PKB-nya minimal 25. 20 angka kredit minimal untuk publikasi ilmiah atau karya tulis ilmiah, dan 5 angka kredit minimal untuk pengembangan diri dari 200 angka kredit kumulatif. Angka kredit kumulatif ini adalah total angka kredit yang harus dikumpulkan guru pada pangkatnya untuk menuju pangkat yang lebih tinggi. Dari 3A ke 3B, seorang guru harus mengumpulkan minimal 50 angka kredit. Golongan 3B menuju golongan 3C, seorang guru harus mengumpulkan minimal 50 angka kredit. Golongan 3C menuju golongan 3D minimal 100 angka kredit. Golongan 4A, 4B, 4B, 4C, kemudian 4C ke 4D 150, dan seterusnya. Nah, angka kredit kumulatif ini harus diperoleh dengan memperhatikan angka kredit pengembangan kompetensi berkelanjutan atau AKPKB-nya harus terpenuhi juga. Nah, jika seorang guru angka kredit kumulatifnya 50 pada golongan
3A menuju 3B, tetapi guru tersebut tidak memiliki atau kurang dari 3 angka kredit minimal untuk pengembangan diri, berarti guru tersebut belum bisa atau belum memenuhi angka kreditnya untuk naik pangkat. Nah, angka kredit kumulatif ini terpenuhi dan bisa mengusulkan naik pangkat dengan memperhatikan AKPKB, yaitu pada publikasi ilmiah atau karya tulis ilmiah dan pengembangan dirinya juga harus terpenuhi. Bapak Ibu, jabatan guru itu ada guru pertama, yaitu pada golongan 3A dan 3B, yaitu kemudian ada guru muda golongan 3C dan golongan 3D, ada guru madya golongan 4A, golongan 4B dan golongan 4C, kemudian ada guru utama yaitu golongan 4D dan golongan 4E. Pada kolom macam publikasi yang wajib adalah ini adalah karya tulis yang diwajibkan pada setiap jenjang jabatan atau pangkat. Nah, bagaimana sistem penilaian kinerja guru atau angka kredit paket? Penilaian kinerja guru pada subunsur pembelajaran ini adalah jenis guru pada guru mata pelajaran dan guru kelas. Kemudian penilaian kinerja guru pada subunsur pembimbingan ini diperuntukkan pada jenis guru bimbingan dan konseling. Kemudian pada tugas tambahan kepala sekolah dan paket pada tugas tambahan lainnya. Rumus untuk mencari nilai kinerja pada subunsur pembelajaran adalah NPK per 56 dikali 100. 56 ini didapatkan dari nilai tertinggi pada setiap kompetensi. Kompetensi yang dinilai untuk subunsur pembelajaran ada 14 kompetensi. Kemudian angka tertinggi di setiap kompetensi adalah 4, kemudian 14 dikali 4 hasilnya adalah 56. Kemudian 14 indikator dikali nilai terendah adalah 1, hasilnya 14. Jadi rumus untuk mencari nilai kinerja pada subunsur pembelajaran adalah nilai penilaian kinerja per 56 dikali 100. Untuk subunsur pembimbingan atau untuk guru bimbingan dan konseling, nilai kinerjanya adalah nilai penilaian kinerja per 68 dikali 100. 68 didapat dari nilai tertinggi pada setiap indikator atau pada setiap kompetensi. Guru bimbingan dan konseling mempunyai 17 kompetensi. 17 dikali 4 hasilnya adalah 68. Kemudian pada tugas tambahan kepala sekolah, rumusnya adalah 25% dari angka kredit penilaian kinerja sebagai guru ditambah 75% dari angka kredit penilaian kinerja sebagai tugas tambahan kepala sekolah. Ini bagi kepala sekolah pada masa sebelumnya di mana kepala sekolah diwajibkan mengajar minimal 6 jam pembelajaran di sekolah. Tetapi pada saat ini berdasarkan aturan Kemendikbud bahwasanya kepala sekolah sudah 100% untuk manajerial dan kewirausahaan, maka pada unsur 25% dari angka kredit penilaian kinerjanya sebagai guru tidak lagi dihitung, tetapi 100% pada AKPKB tugas tambahan kepala sekolah. Kemudian pada tugas tambahan lainnya seperti wakil kepala sekolah, perpustakaan, kepala lab, kepala bengkel, rumusnya adalah 50% dikali angka kredit penilaian kinerja guru ditambah 50% dari angka kredit penilaian kinerja sebagai
tugas tambahan. Nah, ini adalah 14 kompetensi guru untuk subunsur pembelajaran atau untuk guru mata pelajaran dan guru kelas. Ini yang sudah dijelaskan tadi adalah angka tertinggi di setiap kompetensi dan angka terendah di setiap kompetensi. 14 kompetensi guru yang pertama, menguasai karakter peserta didik. Misalnya seorang guru dinilai pada indikator ada kompetensi menguasai karakter peserta didik, nilainya 4. Kemudian kompetensi kedua, menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Pada contoh ini kita buat nilai guru tersebut adalah 4 sampai kepada indikator ke-14 atau kompetensi ke-14, yaitu mengembangkan keprofesionalan melalui tindakan yang reflektif. Kita buat pada contoh ini nilainya 3. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 48. Ingat ya Bapak Ibu, hasil untuk contoh nanti yang akan kita bahas untuk kompetensi subunsur pembelajaran. Kalau subunsur pembelajaran berarti jenis gurunya adalah guru mata pelajaran dan guru kelas. Pada contoh ini nilai PKG-nya atau nilai kinerjanya adalah 48. Ini dinilai oleh penilai. Kemudian didapatkanlah nilai kinerja guru tersebut 48. Kita kunci angka 48 ini karena ini nanti akan kita buat sebagai contoh untuk penghitungan kinerja guru berdasarkan persentase, sebutannya, kategorinya, dan angka kreditnya. Nah, pada contoh saya tekankan lagi, guru tersebut setelah dinilai penilai, maka nilai kinerjanya berdasarkan 14 indikator untuk guru kelas dan guru mata pelajaran mendapatkan nilai kinerja 48. Berikutnya, bagaimana mengkonversi penilaian kinerja guru ke angka kredit? Rumusnya adalah nilai PKG per nilai PKG tertinggi dikali 100. Pada contoh tadi yang sudah kita bahas, nilai PKG guru tersebut adalah 48. Maka 48 per 56 dikali 100. 56 ini diperoleh dari nilai tertinggi pada setiap kompetensi. 48 per 56 dikali 100 hasilnya 85,71. Kategori 91 sampai 100 itu kategorinya amat baik, kemudian persentasenya adalah 125. Pada nilai 76 sampai 90 kategorinya baik dengan persentase 100%. Kategori nilai dengan 61 sampai 75 kategorinya cukup, persentasenya 75%. Nilai 51 sampai 60 kategorinya sedang dengan 50% persentasenya. Di bawah dari 50 kategorinya kurang dan persentasenya adalah 25%. 85,71 berada di rentang 76 sampai 90, maka kategorinya baik dan persentasenya 100. Bagaimana dengan angka kredit per tahunnya? Rumusnya adalah AKK, yaitu angka kredit kumulatif, dikurang angka PKB, angka kredit pengembangan kompetensi berkelanjutan. Di angka PKB ini ada pengembangan diri dan publikasi ilmiah atau karya tulis ilmiah. Kemudian dikurang AKP, yaitu angka kredit pada unsur penunjang, dikali JM, jam mengajar, per JWM, jam wajib mengajar, dikali NPK, nilai persentase dari hasil
konversi, contoh ini hasil konversinya 100%, maka nanti akan kita masukkan NPK-nya. Kemudian dibagi 4. Masuk pada contoh penilaian kinerja untuk guru mata pelajaran. Bapak Rudi, golongan atau pangkat 3B, jam mengajarnya 24 jam, nilai PKG-nya tadi adalah 48, hasilnya setelah dihitung berdasarkan rumus adalah 85,71, kategorinya baik karena berada pada rentang 76 sampai 91, dikonversi berdasarkan persentase yaitu 100%. Untuk golongan 3B, maka angka kredit kumulatifnya adalah 50. Rumusnya adalah AKK dikurang AKPKB dikurang AKP dikali JM per JWM dikali NPK per 4. Maka pada contoh di atas kita masukkan ke rumus. AKK adalah angka kredit kumulatif dari golongan 3B ke 3C itu 50 dikurang AKPKB-nya pada golongan 3B publikasi ilmiahnya atau karya tulis ilmiah minimal 4, AKPKB pada pengembangan diri minimal 3, maka dicontoh AKPKB-nya dikurang 4 dikurang 3, kemudian dikurang AKP. AKP ini adalah angka kredit penunjang. Ini didapatkan dari 10% dari AKK. 5 ini didapat dari 10% dari 50. Perlu dipahami AKP atau angka kredit penunjang adalah 10% dari AKK. Pada contoh AKK-nya adalah 50, maka AKP-nya adalah 5, yaitu 10% dari 50. Dikali jam mengajar. Jam mengajar ini adalah jam mengajar Bapak Ibu di roster. JWM ini adalah jam wajib mengajar. Pada peraturan, jam wajib mengajar guru itu berada pada rentang 24 sampai 40. Maka jika jam mengajarnya adalah 24 JP, maka rumusnya 24 JP per 24. Jika guru tersebut memiliki jam mengajar 28, maka rumusnya 28 per 28. Mengapa? Karena jam wajibnya berada di rentang 24 sampai 40. Tetapi jika guru tersebut mengajar 20 jam, maka rumusnya adalah 20 per 24. Mengapa 24? Karena jam wajib guru berada pada rentang 24 sampai 40. Kemudian dikali 100%. 100% ini adalah NPK. Nilai setelah dikonversi, yaitu konversinya adalah 100. Kemudian 50 dikurang 4 dikurang 3 dikurang 5 dikali 24 per 24 dikali 100% per 4 sama dengan 9,5. Jadi, angka kredit pada subunsur pembelajaran yang didapatkan oleh Bapak Rudi selama 1 tahun adalah 9,5. Guru dengan tugas tambahan lain yang relevan tetapi tidak mengurangi jam mengajar seperti wali kelas, pembimbing guru pemula, tim kurikulum, angka kredit hasil PKG guru 1 tahun itu kemudian ditambah 5%. Contoh, Bapak Rudi mendapat tugas tambahan sebagai wali kelas selama 1 tahun.
maka angka kredit wali kelasnya adalah angka kredit pembelajaran dikali 5%. Angka kredit pembelajaran 1 tahun tadi sudah diperoleh. Bapak Rudi mendapatkan angka kredit 9,5 dikali 5%. Maka hasilnya adalah 0,475. Jadi angka kredit yang didapatkan oleh Bapak Rudi karena mendapatkan tugas tambahan sebagai wali kelas, maka angka kredit wali kelasnya selama 1 tahun adalah 0,475. Berikutnya, jika mendapat tugas tambahan sebagai pengawas penilaian dan evaluasi, membimbing siswa pada kegiatan ekstrakurikuler, kemudian pembimbingan penyusunan publikasi ilmiah dan karya inovatif, maka angka kreditnya dalam 1 tahun adalah 2%. Contoh, Bapak Rudi mendapat tugas tambahan sebagai pembimbing penyusunan publikasi ilmiah dan karya inovatif, maka angka kredit untuk subunsur tugas tambahan pembimbingan penyusunan publikasi ilmiah dan karya inovatif adalah angka kredit pembelajaran dikali 2%. Angka kredit pembelajarannya tadi sudah didapatkan 9,5, kemudian dikali 2%, maka hasilnya 0,19. Jadi angka kredit yang diperoleh Bapak Rudi pada tugas tambahan pembimbingan penyusunan publikasi ilmiah dan karya inovatif adalah 0,19. Bapak Ibu, demikianlah yang bisa saya jelaskan mengenai angka kredit paket yang ada pada lampiran 1 Permenpan. Terima kasih.